Selamat pagi pendengar Santai FM dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya, Tommy, dalam Fresh News Pagi. Sejumlah berita hangat telah kami siapkan untuk Anda pagi ini. Di antaranya, ratusan kios dan los di Pasar Caruban Baru tutup karena pedagang mengalami kerugian akibat pandemi COVID-19. WHO menetapkan COVID-19 sebagai pandemi global pada tanggal 21 Maret 2021. Pembangunan Masjid Kampus 2 IAIN Ponorogo mulai berjalan. Baik, memasuki berita yang pertama, yakni mengenai Dinas Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Mikro Kabupaten Madiun, Jawa Timur mencatat ratusan kios dan los di Pasar Caruban Baru tutup karena para pedagang mengalami kerugian akibat pandemi COVID-19. Saat ini reporter akan menyiarkan secara langsung kondisi terkini di Pasar Caruban Baru. Silahkan, Naufal. Ya, baik. Saat ini tercatat sudah ada sekitar 299 kios dan 363 los di Pasar Caruban Baru yang ditutup oleh pedagang. Keputusan pedagang menutup tempat niaganya tak lepas dari penurunan omset yang cukup signifikan. Hal ini karena banyak warga Kabupaten Madiun yang enggan berbelanja ke pasar tradisional tersebut. Adapun keputusan penutupan kios tersebut juga bertujuan untuk mengurangi biaya operasional. Selain itu, aktivitas di pasar tersebut juga masih terbatas mengingat penyebaran kasus COVID-19 di Kabupaten Madiun yang masih tinggi. Demikian laporan dari saya, Naufal Hafif Maskuri, kembali ke studio. Iya, terima kasih Naufal. Berita selanjutnya mengenai WHO yang menetapkan COVID-19 sebagai pandemi global pada tanggal 21 Maret 2021. Kepada rekan kami Nazaila, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, bertemu lagi bersama saya Nazaila Ananda. Kali ini saya akan membacakan berita tentang COVID-19 sebagai pandemi global. Check this out. Hari ini, 1 tahun lalu, tepatnya 11 Maret 2020, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO menetapkan COVID-19 sebagai pandemi global. Keputusan WHO itu dikeluarkan ketika virus corona telah menyebar di 118 negara dan menginfeksi lebih dari 121.000 orang di Asia, Eropa, Timur Tengah, dan Amerika. Sekjen WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus mengatakan, selama 2 minggu terakhir, jumlah kasus di luar Cina telah meningkat 13 kali lipat dan jumlah negara yang terkena dampak telah meningkat 3 kali lipat. Lanjut dia, dalam beberapa hari dan minggu ke depan kami memprediksi jumlah kasus, jumlah kematian, dan jumlah negara yang terkena dampak bisa naik lebih tinggi. Seperti itu. 1 tahun setelah penetapan itu, pandemi virus corona kini telah menginfeksi lebih dari 118,5 juta orang dengan 2.631.295 kematian. Virus corona yang juga telah menginfeksi hampir seluruh negara yang ada di muka bumi ini. Pandemi merupakan wabah penyakit yang terjadi pada skala yang luas atau menyebar secara global. Menurut WHO, pandemi tidak ada hubungannya dengan tingkat keparahan penyakit, jumlah korban atau infeksi, namun pada penyebaran geografis. Sementara itu, Center for Disease Control and Prevention atau CDC menyebut pandemi mengacu pada epidemi yang telah menyebar di beberapa negara atau benua, biasanya mempengaruhi sejumlah besar orang. Pandemi dinyatakan saat penyakit baru yang orang-orang tidak memiliki kekebalan akan penyakit itu menyebar di seluruh dunia di luar dugaan. Untuk menyatakan sebuah penyakit menjadi pandemi, tak ada batasan jumlah kematian, infeksi tertentu, atau sejumlah negara yang terkena dampak. Misalnya, SARS coronavirus yang diidentifikasi pada tahun 2003 tidak dinyatakan sebagai pandemi oleh WHO
meskipun menyebar hingga di 26 negara. Akan tetapi, penyebarannya terkendali dengan cepat dan hanya beberapa negara yang terpengaruh secara signifikan, termasuk Cina, Hong Kong, Taiwan, Singapura, dan Kanada. Jika menyatakan pandemi memicu kepanikan global, ini bisa menyalahkan tujuan untuk mencoba meningkatkan kewaspadaan. Misalnya, tentang apakah deklarasi H1N1 yang secara sehari-hari dikenal sebagai flu babi sebagai pandemi tahun 2009 menyebabkan kepanikan yang tidak perlu. Sebagai konsekuensi penetapan pandemi ini, pakar kesehatan memastikan akan berdampak pada politik dan ekonomi. Hal tersebut telah terbukti ketika perekonomian global mengalami keterpurukan akibat penguncian. Satu persatu negara melaporkan resesi, tak terkecuali Indonesia. Namun, peperangan melawan pandemi COVID-19 telah menemui secercah harapan setelah adanya vaksin. Di Amerika Serikat, secepatnya vaksinasi berdampak pada penurunan tajam pada kasus infeksi harian. Mungkin cukup sekian informasi terkait coronavirus 19 sebagai pandemi global dari saya dan akan dilanjutkan oleh rekan saya selanjutnya. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih rekan Nazaila. Informasi terakhir yakni terkait dengan kemajuan Kampus 2 IAIN Ponorogo. Kepada rekan kami Wildan Hikmawan, kami persilahkan. Ponorogo, 11 Maret 2021. Dima Institut Agama Islam Negeri Ponorogo menggelar acara ngaji Nusantara merawat kebinekaan dengan bingkai keagamaan di Gedung Graha Watudakon. Acara kali ini dimeriahkan oleh Teater Pojok UKM Seya dan Habsi Kontemporer UKM UPI Ulinuha IAIN Ponorogo. Sebagai keynote speaker, hadir juga Rektor IAIN Ponorogo, Dr. Haji Evi Muafiah MAG. Ngaji Nusantara merawat kebinekaan dengan bingkai keagamaan bersama Kiai Haji Muhammad Jadul Maulana selaku pengasuh Pondok Budaya Kaliopak Yogyakarta, Wakil Ketua Les Bumi PBNU, dan pengurus PWNU DIY. Alhamdulillah kita bisa melaksanakan kegiatan ngaji Nusantara ini bertepatan dengan peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Kondisi adanya pandemi ini kurang lebih sudah 1 tahun. Marilah kita tetap menjaga cara beragama yang baik, salah satu dengan kegiatan ngaji Nusantara seperti sekarang ini. Keynote speaker yang disampaikan oleh Dr. Haji Evi Muafiah MAG selaku Rektor IAIN Ponorogo. Islam damai itu mengembangkan kebudayaan. Islam datang itu menjadi rahmat. Tanda rahmat melingkupi suatu bangsa kalau kedudukan bangsa itu berkembang. Menjadi rahmat itu budaya dimunculkan. Contohnya ulama-ulama itu mengajak agama dengan budaya atau bahasa masing-masing daerah. Ulama Jawa mengajarkan kitab kuning diartikan dengan bahasa Jawa, begitu pula ulama Sunda dan lain sebagainya. Sedikit ulasan yang disampaikan Kiai Haji Muhammad Jadul Maulana. Baik, terima kasih rekan Wildan. Demikianlah sejumlah berita dan informasi terhangat yang dapat kami sampaikan ke ruang dengar Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.